Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junofia Indrianti dengan NIM 180703060 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Arandiri, Banda Aceh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit resume dari webinar yang dilakukan di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro, di mana pada webinar ini terdapat dua pemateri yang menjelaskan tentang dinamika Arindo dan upwelling di perairan Indonesia. Variabilitas di perairan Indonesia menggunakan metode remote sensing, di mana di sini dijelaskan apa itu upwelling. Upwelling itu sendiri adalah kenaikan massa air atau kenaikan massa volume air dari yang dalam menuju ke permukaan. Di sini kenaikan massa air ini akan membawa volume air yang bawah akan mendinginkan permukaan laut, dan massa air yang kaya akan nutrien itu akan membuat agar si fitoplankton dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena fitoplankton itu dia dapat tumbuh dalam keadaan yang subur, sehingga jika massa air itu kaya akan nutrien akan menghasilkan permukaan laut yang subur, sehingga fitoplankton dapat tumbuh dengan baik. Suhu permukaan laut yang lebih rendah dan klorofil permukaan air laut yang lebih tinggi itu sering dijadikan sebagai indikator terjadinya upwelling. Lalu bagaimana mekanisme dari upwelling itu sendiri? Nah, upwelling itu dia tidak terlepas dari peran angin atau disebut juga dengan Ekman transport, di mana arus yang terjadi pada permukaan air laut itu dia ditentukan oleh pergerakan angin. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di daerah ekuator itu terdapat angin pasat, di mana karena adanya angin pasat ini maka akan ada yang dibelokkan. Ketika hal itu terjadi, maka masing-masing massa air itu akan menjauhi ekuator. Dan ketika masing-masing massa air itu menjauhi ekuator dan dari dua arah angin, maka akan terjadi kekosongan, sehingga untuk menyeimbangi kekosongan tersebut maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan upwelling. Nah, jika terdapat angin yang bertiup dari permukaan laut dari sebelah bagian utara bumi, maka akan dibelokkan dengan sudut 90 derajat ke arah kanan. Namun sebaliknya, jika dari belahan bumi selatan itu akan dibelokkan dengan sudut 90 derajat juga ke arah kiri. Nah, karena adanya pembelokan tersebut, maka kita mengenal dengan nama equatorial upwelling. Lalu ada coastal upwelling, di mana coastal upwelling ini terjadi karena adanya angin dan batas daratan pantai. Misalnya pada pantai, jika angin dibelokkan ke arah pantai, maka pantai tersebut akan terjadi kekosongan, sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut akan digantikan oleh massa air yang berada di bawahnya, maka timbullah coastal upwelling. Kemudian dinamika Arindo atau arus lalu lintas Indonesia, di mana secara saintis Indonesia Factful dikatakan bahwa Indonesia itu sebagai poros iklim tertua karena adanya poros dari global circulation. Jadi karena adanya Arindo ini, maka arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia itu dapat melalui lautan Indonesia. Kemudian mengapa Arindo itu penting? Ada dua alasan. Pertama, ada secara global dan kemudian ada secara regional atau lokal. Jika yang secara global itu pertama dapat mempengaruhi
sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas, kemudian mempengaruhi biochemical flux, dan mempengaruhi interaksi udara laut. Nah, yang secara regional atau secara lokal, yang pertama itu dapat mempengaruhi sirkulasi massa air serta nutrien, mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis, mempengaruhi biochemical flux atau fertilis koral maupun sampah, serta mempengaruhi interaksi udara laut, curah hujan, dan pola iklim. Kemudian penyebab dari Arlindo itu pada prinsipnya arus permukaan atau air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi menuju ke permukaan yang lebih rendah. Peran penting dari Arlindo itu dia dapat memprediksi sirkulasi laut serta iklim secara baik jauh dari hari ke depan. Maksudnya dia tuh dapat memprediksi bagaimana sirkulasi laut dan bagaimana iklim secara baik itu dalam jangka waktu ke depan. Baik, sekian resume dari webinar yang saya ringkas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada resume ini saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Semoga ada sedikit bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.